Apa kabar hari ini? Sehat semua? Lapar? Lapar dikit gak ngaruh ya? Aman. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Sebelum itu, untuk menemukan jiwa kita sebagai rakyat Indonesia, warga Indonesia, atau untuk menemukan jiwa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Nah, jadi biar fresh ya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya untuk berdiri. Ayo berdiri semua. Ayo semua. Ayo berdiri dulu. Ayo berdiri dulu semua. Sudah siap? Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bisa duduk kembali. Terima kasih banyak sudah mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa dan salam. Silakan. Siapa? Berdoa mulai. Dan selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di hari yang keberapa ini? Yang kesekian kalinya. Wajah-wajah yang sangat-sangat ceria sekali pada pagi hari ini. Sudah dilihat LKPD yang sudah saya berikan kemarin? Sudah dibaca? Oke. Sekarang silakan buka atau keluarkan dulu buku tulis. HP-nya ditaruh dulu, HP semua ditaruh. Sekarang buku tulisnya dikeluarkan, bawa pulpen. Nah, kita latihan nyatet sedikit ya. Ayo silakan. Saya absen dulu. Sultan, Wildo, ada. Ivanda, ada.
Melva ada, Miftahul Ilmi ada, Mimbi ada, Muhammad Al Kausar ada, oh, Muhammad Rizki, Muhammad Afandi ada, Muhammad Aditya, Muhammad Izar, Muhammad Mujibur, Muhammad Nur Iqbal, Muhammad Zaki, Muhammad lagi, Musa Danu nggak ada, Nafis ada, Najwa ada, Nicholas nggak ada, Niko, Kolisna, Raffi, siapa? Nicholas sudah. Pada hari ini, pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang grid dalam Bootstrap. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Nah, di sini saya ada tampilan seperti ini ya. Tampilan ini screenshotan dari tampilan, nah ini website portofolio. Nah, ini menurut kalian, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang HTML, CSS, dan lain sebagainya. CSS, kemudian banyak kelas yang kita pakai. Menurut kalian nih, ketika kalian membuat atau mengimplementasikan kode agar menghasilkan tampilan seperti ini, itu menggunakan apa aja? Kodenya apa aja kira-kira? Atau langkah kalian apa aja? Bootstrap? Kemarin? Kira-kira apa aja? Ngedit CSS? Enggak? Ngedit HTML? Apa aja kira-kira? Untuk membuat tampilan seperti ini, oke, kita hilangkan dulu istilah Bootstrap. Ya, untuk membuat tampilan seperti ini, kira-kira yang kita butuhkan apa aja? HTML, tentu ya. CSS sama JavaScript. Oke, ada 3. Nah, ketika membuat CSS, apa aja yang kita buat? Kita atur apa aja? Untuk membuat warna, apa namanya kemarin? Color, siap. Jadi, kemarin kita itu membuatnya satu persatu. Ya. Misalkan, kalau membuat warna hitam, maka harus menggunakan kode CSS untuk membuat warna hitam, yaitu color. Sekarang itu kita mempelajari mengenai Bootstrap. Nah, tujuan kita hari ini, pembelajaran hari ini, nah ini harus kalian perhatikan, outputnya harus jadi seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa itu mengenai dengan Bootstrap. Nah, mengenai Bootstrap, kemudian apa itu website yang responsif, kemudian lihat apa, mengetahui draft atau isi dari Bootstrap, strukturnya apa aja, dan yang terakhir itu adalah mengenai grid system. Nah, mengenai grid system dalam Bootstrap ini penting sekali, harus kalian perhatikan. Nah, sehingga harapannya nanti ketika selesai pembelajaran ini, kalian tuh bisa membuat tampilan website yang menarik. Tentunya dengan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan Bootstrap 5. Nah, enaknya bagaimana kalau menggunakan Bootstrap? Nah, sebelumnya kalau kalian menggunakan CSS seperti yang kemarin, kita membuat HTML dulu. HTML kemudian kita susun sedemikian rupa, misalkan ada H1, H2, ada paragraf. Nah, baru kalian membuat CSS, bisa menggunakan inline, kemudian ada apa lagi selain inline? Eksternal, internal, ada 3. Nah, baru kalian
pilih selektornya agar bisa berubah. Tetapi kalau menggunakan Bootstrap, itu kalian cukup install Bootstrap-nya, taruh Bootstrap-nya, kemudian tinggal panggil kelasnya yang diperlukan. Jadi kita nggak perlu membuat CSS lagi kalau menggunakan Bootstrap. Sudah ada, kelas-kelasnya itu sudah ada. Tinggal kita pakai. Nah, untuk memakainya harus tahu, yaitu tahu nama kelas yang akan dipakai. Oke, di sini ada pertanyaan sedikit ya. Silakan di-scan menggunakan HP. Kalau nggak bawa HP bisa pakai komputer. Silakan nanti diisi nama kalian. Nah, saya ingin tahu sejauh mana kalian ingat materi yang kemarin-kemarin sama kaitannya dengan materi hari ini. Itu ada 10 soal berupa ABC. Silakan dikerjakan. Tidak ada nilai, walaupun ada poinnya tetapi tidak ada nilai. Itu silakan dikerjakan untuk agar saya tahu sejauh mana kalian mempelajari materi yang kemarin. Terima kasih sudah mengisi jawaban. Namun di sini ada lebih satu nih. Siapa ya kira-kira ini? Total 32 yang masuk tapi yang terisi 33 ini. Sudah saya lihat untuk jawaban dari kalian semuanya itu rata-rata itu sudah tahu. Nah, dari yang pertama, soal pertama. Nah, ini review dari materi yang kemarin. Ini banyak yang sudah oke, namun ada juga yang masih salah. Kemudian yang kedua juga sama, ketiga sama, keempat sama, kelima, enam juga sama. Nggak ada yang sampai betul semua. Tapi rata-rata betulnya itu lebih banyak daripada yang salah. Nah, jadi asumsi saya bahwasanya di kelas ini masih ada beberapa yang belum mengerti mengenai materi yang kemarin mengenai CSS. Nah, untuk itu pada materi ini kalian harus bisa, kalian harus ngerti. Saya akan menjelaskan sedetail mungkin ke kalian agar kalian ngerti. Sekarang seperti yang sudah saya katakan tadi bahwasanya kita mempelajari tentang Bootstrap 5. Bootstrap 5. Ada yang sudah pernah mengunjungi websitenya? Belum pernah? Aduh ini. Oke, pertanyaan dulu ini. Apa sih yang kalian ketahui tentang Bootstrap 5? Apa itu Bootstrap 5? Bootstrap adalah titik dan titik. Apa? Ayo salah satu, raise your hand. Angkat tanganmu. Oke, desain web. Ada yang menjawab Bootstrap adalah desain web. Selanjutnya ada lagi? Ya, simpelnya Bootstrap itu adalah pendukung. Simpelnya Bootstrap adalah pendukung apa? Ya, pendukung dalam pendisaian. Pendukung dalam pendisaian web. Ada lagi yang lain? Masih 2. Ada lagi yang lain? Yang perempuan ini? Yang perempuan? Mikir, ayolah langsung. Template design. Ada lagi? Satu lagi yang perempuan? Yang bagian ini. Apa? Oke. Ternyata rata-rata masih belum tahu ya definisi dari Bootstrap 5. Oke, nggak apa. Pasti akan membuat kalian lebih penasaran lagi. Selanjutnya, kalau mengenai website yang responsif, menurut kalian itu apa? Website yang responsif. Apa itu website responsif? Jangan lihat, jangan buka ini ya, jangan buka AI ya. Ayo, menurut kalian sendiri. Website yang Oke, ada jawaban dari teman kalian, website yang menanggapi dengan cepat. Ada lagi yang lain? Yang sini, website yang responsif itu apa? Diperhatikan dulu sambil lalu buku tulisnya dibuka. Kalau ada yang sekiranya sesuatu ingin ditulis, bisa ditulis. Soalnya untuk belajar itu yang bagus adalah menulis. Menurut saya ini belajar yang paling bagus. Enggak dikumpulkan. Belajar yang paling bagus adalah dengan menulis. Karena dengan menulis kita selain melihat, kita itu melakukan dan kita juga membaca juga. Oke. Akan membuat otak kita akan lama
mengingatnya. Berbeda dengan kita hanya membaca saja. Jadi, Bootstrap ini adalah sebuah framework atau kerangka kerja untuk membuat tampilan website yang responsif. Nah, di mana Bootstrap itu punya kelas-kelas yang tinggal dipakai. Untuk mendownloadnya, kalian bisa kunjungi website ini, http://get-bootstrap. Nah, 5 ini. Bootstrap sendiri itu dikembangkan oleh pengembang dari Twitter. Pemasangan Bootstrap ini ada 2 ketentuan. Yang pertama adalah penautan daripada file CSS Bootstrap itu sendiri, yang mana seperti ini ya, pakai link rel. Jadi untuk memanggilnya itu kita menggunakan external CSS, menggunakan sintaks link seperti ini. Kemudian JavaScript-nya, oh ya, penempatannya untuk sintaks link itu berada di dalam head, tag head. Paham? Ada yang ditanyakan? Enggak, lanjut. Oke, lanjut. Tinggal 1 slide. Mengenai grid system. Nah, ini tadi pertanyaan yang keberapa? Ketiga. Grid system itu adalah suatu tatanan atau tata letak daripada sebuah website. Nah, contohnya. Nah, ini ya, dilihat di sini bahwasanya ada sebuah website simple sederhana atau website portofolio. Nah, ketika kalian mau membuat ini, maka kalian harus tahu tata letaknya. Jadi ketika membuat desain web, ya, membuat web, ya, itu ada beberapa langkahnya. Yang pertama adalah membuat mockup atau rancangan awal. Grid itu adalah bagian ini ya. Ya, grid. Iya, grid. Dalam Bootstrap, gridnya terdiri maksimal 12 grid. Nah, maksudnya apa? Garis-garis ya, garis kotak. Simpelnya enaknya ngomong garis kotak yang ke kanan. Jadi kolom. Ya. Jadi ketika membuat website itu harus tahu. Nah, inilah garis ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Iya, yang ini. Oke ya. Dong ya. Nah, ini buat asumsi saja, buat desain. Nah, seperti halnya ketika kita membuat rumah, maka kita harus memetakan dulu kan. Oh, pondasi ini digekok ngene, ruang tamunya dibuat ukuran berapa kali berapa. Sama halnya dengan itu. Nah, ini penting sekali ketika kalian membuat sebuah website. Dan penting sekali ketika kalian membuat atau mendesain sebuah website. Nah, ketika kalian mendesain website, maka kalian harus menerapkan ini, konsep grid. Tujuannya apa? Memudahkan programmer untuk mengimplementasikan desainmu. Website responsif itu seperti ini, contohnya. Dia itu bisa menyesuaikan dengan ukuran layar. Itu adalah website yang responsif. Contohnya ini ya. Misalkan layar ini saya kecilkan. Ini kok gak bisa? Nah, ketika saya kecilkan ke ukuran HP, karena ini saya setting dia akan responsif ketika ukuran layarnya berada pada ukuran HP. Maka gambar ini akan berada di atas. Oke ya, ini masih segini, ini masih ukuran daripada tablet ini. Ketika ukuran HP, dia akan berubah. Dari tampilan navbarnya, dia akan merubah seperti ini. Kemudian tampilan mainnya atau isinya, isi konten akan berubah. Untuk menggunakan grid dari Bootstrap, nah kalian harus ngerti ini ya, kelas-kelas ya. Yang mana yang pertama itu ada kelas kontainer atau kelas pembungkus. Kelas row itu untuk memberikan atau membuat baris 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Kalau kelas col itu untuk kolom 1, 2, 3 atau biasa disilahkan grid 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kelas call sendiri maksimal menggunakan 12 grid. Wijaya, oh iya ya, tanya apa?
Kan tadi kan katanya kan kita ganti sesuai apa di flash kan. Nah, Handphonenya itu ada kode. Tamunya gimana? oke, pertanyaan yang bagus. Kan tadi website responsif itu bisa menyesuaikan device yang digunakan oleh user. Misalkan kalau HP kan ada mode desktop, maka tampilannya akan seperti tampilan di desktop. Oke. Jadi kalau settingan desktop misalkan gambarnya berada di kiri kemudian tulisan di kanan, ya kalau di HP kalau kalian menggunakan fitur desktop maka akan sama seperti itu. Tetapi kalau kalian ganti lagi ke mobile maka akan menyesuaikan lagi. Sekarang waktunya demonstrasi. Ini. Nah, ini ya. Tampilan websitenya seperti ini. Untuk mendownloadnya tinggal klik download yang bagian ini. Ekstensinya adalah zip atau rar, biasanya zip umumnya. Nah, zip itu nanti harus diekstrak terlebih dahulu agar bisa digunakan. Bootstrap 5-nya akan saya taruh di sini. Kemudian diekstrak di sini. Untuk sekarang kita membuat kerangka HTML-nya dulu. Bisa kalian ketik HTML seperti ini, kemudian pilih HTML 5. Maka dibuatkan seperti ini. Pertama kita memanggil CSS daripada CSS Bootstrap itu sendiri. Caranya gimana? Link. Kita ketik link, nah gini. Nanti akan ada muncul list ya. Kalian bisa pilih salah satu. Karena kita akan menambahkan CSS, kita pilih CSS, link CSS. Stylenya, hrefnya ini kita ganti hapus. Nah, biar nanti kalian tidak keliru memanggil atau masuk ke direktori, kalian tekan saja CTRL sama spasi. Maka dia akan menampilkan direktori yang bisa kita pakai. Ya, CTRL spasi ditekan. Karena CSS berada di folder CSS, kita klik CSS, kemudian klik Bootstrap ini. CSS lagi, yang kita pakai adalah Bootstrap min. Nah, Bootstrap min CSS yang mana ini? Kok nggak ada? Ini ya, Bootstrap min CSS. Selanjutnya adalah memasukkan JavaScript-nya. Kalian bisa taruh di atasnya body atau di bawahnya ini. Nah, untuk menambah JavaScript, script. Nah, benar sekali. Script kita ketik. Nah, kita pilih script src. Tekan CTRL spasi di sini. CSS, Bootstrap, JS. Pilih yang mana? Bootstrap, bundle, min, JS. Oke, kita membuat seperti ini. Caranya nanti harus kita definisikan dulu row-nya ini ya. Karena huruf menyusun gambar berada di baris pertama, kemudian gambar kedua baris kedua, gambar ketiga baris ketiga, gambar keempat baris ke, berarti kita harus memakai berapa row? Sebanyak 4, berarti harus kita definisikan 4 row. Oke. Row seperti ini ya. H1 ini untuk membuat huruf besar, menyusun gambar. Ketika saya jalankan maka tampilannya akan seperti ini. Ini tadi ya. Nah, masih berada di sebelah kiri. Oke. Dilihat ya, perbedaan kontainer sama kontainer fluid. Kalau saya ganti ke fluid, maka akan bergeser ke kiri. Ya. Jadi kontainer fluid itu full ya, kanan sampai kiri kayak gini. Kalau untuk membuat dia ada jaraknya, kasih kontainer sudah dibuatkan ini. Nah, bergeser. Membuat ke tengahnya bagaimana? Center.
Apa kelasnya yang dipakai? Sorry, ini ada kesalahan lagi ya. Setelah row itu seharusnya col dulu ya. Col. Karena di sini dilihat tampilan menyusun gambar ini berada di tengah, yang mana jumlah gridnya ada 12. Kita definisikan col min 12 atau col saja itu sama. Item. Oh, text center aja wes. Kita pakai text center. Apakah dia akan berubah? Kita lihat. Yes, dia akan berubah karena ini hanya kata. Nah, jadi akan berubah menggunakan text center. Kalau kode warna daripada Bootstrap itu kalian bisa lihat di sini di warna background. Nah, kita contohkan untuk BG primary biar warnanya lebih jreng ya, biru ya. BG primary. Kita taruh di sini BG primary. Ketika saya refresh, tara dia akan biru ya. Tetapi kenapa kok birunya hanya di tengah, kok nggak berada full? Karena di kontainer. Biar birunya full bagaimana? Menggunakan kontainer fluid. Jadi kita buat lagi aja di sini. Kontainer fluid. Oke. Di sini saya akan masukkan ke dalam div ini akan saya taruh di kontainer fluid. Kemudian BG primary-nya saya taruh di kontainer fluid. Maka nah, dia akan full seperti ini. Untuk membuat gambar berada di sini, kita bisa menggunakan offset. Tapi kita panggil dulu gambarnya. IMG SRC, kemudian kita arahkan ke image. Karena kita gunakan image Zua, kita panggil image Zua. Ini saya hapus lagi aja biar lebih cepat nih. Kayak gini. Oke, kalau saya refresh maka hasilnya seperti ini. Kayak masih melebar karena saya hanya menggunakan kelas col. Nah, karena gambar ini luasnya hanya 2 kolom, maka kita definisikan dulu 2 kolom min 2 agar responsif terhadap responsif terhadap smartphone. Kita kasih kode untuk smartphone yaitu kelas MD. Di sini dilihat pakai MD yang letaknya berada di sebelumnya angka. MD seperti ini. Kalau saya refresh lagi, hasilnya seperti ini, mepet, gandeng ya. Kenapa kok gandeng? Ya. Santai dulu. Ya, memang seperti ini, gandeng memang. Ini kita copy aja ke yang selanjutnya seperti ini. Karena gambarnya hanya menggunakan 2 kolom aja ya, 1 2 1 2 1 2. Oke. Kalau saya refresh maka gambarnya akan mepet semua. Oke, nggak usah panik kalau kayak gini ya. Waduh, kok malah gambar kok gini. Santai dulu aja. Sekarang kita letakkan gambar ini sesuai dengan tampilan. Jangan lupa kelas fluid ini perlu didefinisikan di image agar image itu menyesuaikan dengan kolom gridnya. Jadi kita pakai kelas di sini ya, kelas IMG fluid. Ketika saya refresh maka gambarnya akan berubah lagi. Masih tetap sama ya? Kenapa ya kira-kira?
Enggak. Ini kan Rek. Jadi ada kalanya kita ketika ngoding itu mengalami sebuah permasalahan yang cukup serius ya. Seperti yang saya alami di depan ini. Ketika seperti ini kalian nggak usah panik, santai aja. Nah, agar dia bergeser sesuai dengan yang ada di LKPD ini, dia ini kan bergeser sebanyak 3 grid. Maka kita definisikan kelas offset. Min 3. Offset apa offset ya? Offset, bukan offset. Tadi kayak gimana sih? Tulisannya salah ya. Offset ya, seperti ini ya. Maka gambar berada di tengah. Sekarang permasalahannya, kenapa gambarnya kok mepet? Ayo, kira-kira apa? Yang? Oh iya, benar sekali. Oke, tadi kesalahannya adalah titik petik, tanda petik. Kita lihat apakah berubah. Tara, nah, oke. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok sebanyak 2 sesuai dengan apa namanya komputer yang bisa digunakan, atau kalau nggak bisa berarti 3 anak juga boleh. Sekarang tunjuk ketua kelompok kalian siapa. Nah, silakan ambil kertas ya, disobek dulu, kertas disobek. Nah, saya jelaskan dulu tugasnya ini. Di sini untuk LKPD-nya kalian harus membuat, atau kalian disuruh membuat tampilan seperti ini, latihan seperti ini. Oke, jadi mulai awal sampai gambar-gambar yang tadi. Yang gambar-gambar kan sudah saya jelaskan tadi, saya demonstrasikan. Nah, sekarang kalian implementasikan yang bagian atas. Tapi semua, oke ya, dari atas sampai semua. Nah, biar kalian nanti sesuai harapan ketika ngerjakan, kita harus menyusun langkah-langkah. Oke ya, kita harus menyusun langkah-langkah. Nah, di sini saya sudah contohkan cara menyusun langkah-langkah. Nah, ini. Nah, kita membuat rencana dulu, rencana langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Silakan disusun. Saya tunggu waktunya 5 menit. Enggak. Jadi ini benar-benar ya, harus diawali dari mulai, kemudian harus diakhiri dengan selesai. Ya, harus. Yang terakhir kamu isi waktu pengerjaan. Kira-kira proyek yang saya kerjakan ini berapa menit sih? Maksimal 60 menit. Oke ya. Saya kasih waktu. Dimulai dari sekarang boleh. Ini nanti dikumpulkan jadi satu dengan proyeknya. Ada yang ditanyakan? Aman? Apa? Gambar yang keempat gak bisa download. Coba lihat koneksi internetnya. Mungkin nggak bisa. Oke. Setelah membuat algoritma deskripsi, bisa kalian kerjakan langkah-langkahnya sesuai dengan algoritma yang sudah kalian gunakan, sesuai dengan langkah-langkah yang kalian buat tadi. Jadi kita belajar mengerjakan latihan sesuai dengan sistematika. Apa? Itu. Yang satu ya, satu nulis, satunya nggarap yang LKPD. LKPD-nya gini. Inilah. Dilihat sih. Ini kena ini. Oh, alah. Burung. Buat folder ya, dia doc, strukturnya seperti ini. Oke ya. Kemudian menggunakan Bootstrap, bisa di-download di sini, yang ini, yang atas. Sama download asetnya, ini gambarnya di sini.
Kemudian setelah itu dengan apa iki? Ayo, langkah-langkahnya sudah ditulis. Geseran ke sini. Ayo, nah ini bagi tugas. Langkah-langkahnya, ayo. Mana LKPD-nya? Dibuka. Ayo, LKPD-nya dibuka. Ayo sih. Engko mana WA-ne? WA sopo dulu. Yuk. Wes bilang saya masih sekolah gitu ya. Masih nggarap tugas. Oh seneng. Ayo sekarang ini nulis, geser ke atas, terus Kayak ini tuh terus lagi. Nah yuk sini. Kena gak dikongkon ki, gak ditulis sih. Gantian nanti sama ini ya. Ya, terus mau. Ya. itu lo gua sih tadi. Itu para nono. Ono sing go anu soalnya. Dia Langkah-langkah mana? Langkah-langkahnya. Ini kan ini. iya Pak itu. Ini. Lo kak kertas iki lho sing awake. Kamera. Ayo dong dibuat. Dibuat dulu. Mari guys, pasti gradur. Mau apa sih? Aku sih pokoknya sih.